Shalom. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas makalah kami di mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu Indonesia. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Desi Untung, yang kedua Prayoga, yang ketiga Benny Bernados, dan yang keempat yaitu saya sendiri, Gaunardo. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Kisno Hadi, SIPM SI. Adapun yang akan kami bahas yaitu adalah perkembangan partai politik di Indonesia. Saya langsung masuk ke latar belakang. Perkembangan partai politik di Indonesia menjadi warna dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Partai politik merupakan gambaran wajah percaturan politik nasional atau bisa dikatakan sebagai tolak ukur partisipasi politik masyarakat. Sebagai bentuk menuju perkembangan demokrasi, partai politik lahir dari berbagai aspirasi masyarakat yang berkeinginan bersatu dalam wadah kesatuan Republik Indonesia. Partai politik merupakan institusi yang menjadi penyangga bekerjanya demokrasi perwakilan. Selama demokrasi perwakilan masih dipandang sebagai cara yang paling masuk akal untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka kehadiran partai politik tidak akan terhindarkan. Lanjut. Politik telah mengubah relasi antara rakyat dengan penguasa. Untuk melihat seberapa jauh peran partai politik dalam wadah penyalur aspirasi politik rakyat, sekali lagi harus dilihat dalam konteks perspektif sejarah perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Pada awal kemerdekaan, partai politik belum berperan secara optimal sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Hal ini terlihat dari timbulnya berbagai gejolak dan ketidakpuasan di sekelompok masyarakat yang merasa aspirasinya tidak terwadahi dalam bentuk gerakan-gerakan separatis seperti proklamasi negara Islam oleh Kartosuwiryo tahun 1949. Terbentuknya negara boneka yang bernuansa kedaerahan. Berdasarkan sejarah Indonesia, keberadaan partai politik di Indonesia diawali dengan didirikannya organisasi Budi Otomo pada tahun 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Sudirohosodo. Partai politik yang pertama lahir di Indonesia adalah Indisi Party yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Partai tersebut dipimpin oleh 3 serangka, yaitu Dr. Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Adalah Indonesia lepas dari Belanda. Partai itu hanya berusia 8 bulan karena ketiga pemimpin masing-masing dibuang ke Kupang, Banda, dan Bangka, kemudian diasingkan ke Belanda. Adapun poin yang dibahas adalah yang pertama pra-kemerdekaan, yang kedua awal kemerdekaan dan demokrasi liberal, yang ketiga adalah era demokrasi terpimpin, yang keempat adalah era Orde Baru, dan yang kelima adalah era reformasi. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari satu pra-kemerdekaan. Kemerdekaan di Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu para tokoh nasional telah menyadari pentingnya keberadaan partai politik dalam kehidupan bernegara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Ketentuan yang terkait terdapat dalam pasal 28 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Masa penjajahan Belanda, masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia, waktu Hindia Belanda. Partai politik yang saling pertama dibentuk di Indonesia adalah pada 25 Desember 1912 oleh Partai Memadai.
adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah atau yang ikut memainkan peran dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu awal kemerdekaan dan demokrasi liberal. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermuncullah partai-partai di Indonesia melalui maklumat yang diumumkan oleh Bung Hatta pada tanggal 3 November 1945 menjadi tonggak awal tumbuhnya partai politik pasca kemerdekaan. Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Karena partai-partai memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer, sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya, sehingga akibatnya pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri pada tanggal 5 Juli 1959, memberikan amanat ke konstitusional mengenai pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ketiga, yaitu era demokrasi terpimpin, Presiden 5 Juli 1959 kemudian menjadi penanda berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno kemudian memberikan amanat kepada konstitusi mengenai pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada 5 pokok demokrasi terpimpin tersebut, diantaranya adalah demokrasi yang terpimpin dan demokrasi terpimpin yang cocok dengan kepribadian dan hidup bangsa Indonesia. Penerapan demokrasi terpimpin ini adalah musyawarah untuk mufakat dan yang diselenggarakan secara gotong royong. Namun pada saat itu Partai Komunis Indonesia PKI terus partai politik pada masa demokrasi terpimpin secara perlahan peran partai politik menjadi tenggelam. Orde Lama lebih berusaha menekankan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Soekarno menganggap partai politik tidak perlu. Orde Baru berusaha menciptakan politik dengan format baru. Pada pemerintahan Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya menitik beratkan pada 3 gabungan kekuatan, yaitu Soekarno sendiri, militer, dan PKI. Sedangkan pada zaman Orde Baru hanya memiliki satu pusat kekuatan, yaitu ABRI. Pada masa demokrasi terpimpin ini peran politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain peran presiden sangat kuat. Partai politik saat ini dikenal dengan Nasakom, Nasional, Agama, dan Komunis, yang diwakili oleh NU, PNI, dan PKI. Pada masa demokrasi terpimpin ini tampak sekali bahwa PPKI memainkan peran bertambah kuat, terutama melalui G30S PKI akhir September 1965. Selanjutnya keempat, yaitu Orde Baru, era Orde Baru. Setelah itu Indonesia masuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik yang baru, yaitu golongan karya Golkar. Pada pemilihan umum tahun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang. Partai diikuti oleh 3 partai politik besar, yaitu NU, Permusi, Persatuan Muslim Indonesia, serta PENI. Antara masa demokrasi terpimpin dengan Orde Baru sama-sama menunjukkan pemerintahan yang otoriter, namun cara yang berbeda. Pada Orde Baru, Golkar sebagai partai pemerintah mempunyai basis yang kuat sebagai partai tunggal yang dibuat dan dilindungi oleh pemerintah. Maka itu
Maka dari itu, Golkar dalam setiap pemilihan umum menempati kedudukan paling tinggi dan menjadi partai juara atau pemenang. Kelima yaitu era reformasi. Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangnya rezim Soeharto, maka pemilu dengan sistem multipartai kembali terjadi di Indonesia, merupakan era yang menjanjikan harapan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Harapan ini merupakan suatu kewajaran mengingat selama ini sistem politik yang dijalankan pada masa Orde Baru dinilai tidak berhasil dalam menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memenuhi ciri sebuah negara demokratis, egaliter, memihak masyarakat sipil, dan membebaskan dan memberikan ruang gerak bagi setiap warga negara. Seiring dengan perkembangan pada era reformasi, partai politik kembali bergeliat, di mana pada masa Orde Baru Indonesia dikuasai oleh pemerintah yang otoritarian dengan sistem partai tunggalnya. Sedangkan pada era reformasi demokrasi, langsunglah yang berkuasa hingga muncul kebebasan berefleksi, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Hingga akhirnya lahirnya euforia politik baru yang ditandai dengan kemunculan begitu banyak partai politik. Kemunculan banyak partai politik pada era reformasi dimulai dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah Interegum B.J. Habibie untuk menerapkan kembali sistem multipartai. Dengan kebijakan seperti ini, euforia politik, demokrasi, dan kebebasan juga menghasilkan penghapusan kewajiban parpol untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas seperti ditetapkan pada UU 1945. Kesimpulan, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, para tokoh nasional telah menyadari pentingnya keberadaan partai politik dalam kehidupan bernegara. Masa penjajahan Belanda, masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia. Waktu itu Hindia Belanda. Partai politik yang paling pertama dibentuk di Indonesia adalah The Indian Parties pada 25 Desember 1912 oleh Does Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Tijipto Manggunkuesoemo. Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Melalui maklumat 10 yang diumumkan oleh Bung Hatta pada 3 November 1945 menjadi tonggak awal tumbuhnya partai politik pasca kemerdekaan. Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar yaitu Masyumin, PNI, NU, dan PKI. Presiden 5 Juli 1959 kemudian penanda berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia pada pemilihan umum tahun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang partai yang diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Promosi Persatuan Muslim Indonesia, serta PPNI. Antara masa demokrasi terpimpin dengan Orde Baru sama menunjukkan pemerintah yang otoriter, namun cara yang berbeda. Seiring dengan berkembangnya pada era reformasi, partai politik kembali bergeliat, di mana pada masa Orde Baru Indonesia dikuasai oleh pemerintahan yang otoritarian dengan sistem partai tunggalnya. Sedangkan pada era reformasi demokrasi, langsunglah yang berkuasa hingga muncullah kebebasan berekspresi, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video. Sekian dan terima kasih. Kenapa